Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman Open Mainnet. Oke, jadi inilah informasi kita hari ini. Judul yang akan kita bahas yang pastinya judul ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan ya teman-teman. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Berikut adalah beberapa tanya jawab penting untuk pengumuman Open Mainnet. Apakah ada jaminan Open Network akan terjadi pada tahun 2024? Tidak ada jaminan seperti itu. Namun, pengumuman ini menunjukkan rencana sebenarnya dan proses yang dimiliki tim inti untuk perpindahan ke jaringan terbuka. Hal ini juga menyoroti kondisi dan pencapaian yang lebih spesifik bagi kita untuk mencapai Open Network. Dan siapa serta apa yang menjadi pendorong utama di balik kondisi dan pencapaian tersebut. Pembagian tanggung jawab yang jelas memandu pelaksanaan yang produktif. Sebagaimana dijelaskan di atas, hal ini bergantung pada upaya kolektif tim inti, pengembangan komunitas, dan pioner untuk mendorong kita melewatinya. Sekalipun tim inti dan pioner memenuhi dua syarat tersebut, faktor lingkungan yang tidak terkendali dan tidak dapat diprediksi, yaitu syarat ketiga, masih mungkin memaksa jaringan untuk tetap berada dalam periode jaringan tertutup dan terus membangun menyesuaikan dengan kondisi baru realitas global. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana komunitas pioner dapat berkontribusi terhadap kemajuan kita menuju Open Network? Jawabannya, pergerakan jaringan terbuka pada tahun 2024 bergantung pada Anda, ataupun yang dimaksud adalah kita. Terutama sasaran yang tercantum dalam kondisi 2. Kontribusi pioner sangat penting untuk tujuan migrasi KYC ataupun mainnet dan tujuan utilitas. Untuk KYC, Anda dapat melengkapi permohonan KYC dan daftar periksa mainnet Anda terlebih dahulu. Lalu memvalidasi permohonan KYC yang tersedia setelah Anda lulus KYC. Lalu mengundang lingkaran keamanan, tim rujukan, serta kolega, teman, dan rekan Anda. Dan keluarga atau siapapun untuk melengkapi aplikasi KYC mereka dan menyelesaikan daftar periksa mainnet. Untuk utilitas, jika Anda seorang pengembang, Anda dapat membangun aplikasi Pi untuk komunitas yang terdiri dari puluhan juta pioner ini dari berbagai kemungkinan kasus penggunaan tanpa pengalaman blockchain sebelumnya. Jika Anda bukan seorang pengembang, Anda dapat mengundang pengembang dari jaringan pribadi dan profesional Anda untuk membuat aplikasi Pi di bawah program Duta Pengembang kami dan menerima hadiah sebesar 1000 Pi. Utilitas tidak hanya diciptakan tetapi juga digunakan. Oleh karena itu, baik Anda seorang pengembang atau bukan, Anda dapat mendukung tujuan utilitas jaringan dengan menggunakan aplikasi Pi di Peramban Pi, membagikan konten aplikasi Pi ke seluruh dunia melalui Pinet, dan bahkan menggunakan Pi Anda di bisnis lokal Anda. Pertanyaan berikutnya,
Mengapa tujuan KYC dan migrasi dapat dicapai dan terutama bergantung pada komunitas? Jawabannya, fakta penting yang menyeluruh adalah bahwa hampir semua pioner memenuhi syarat untuk mengajukan KYC dan sebagian besar dari semua permohonan dapat lulus KYC dalam waktu singkat. Jadi dengan pertumbuhan komunitas yang berjumlah lebih dari 40 juta anggota, target 15 juta KYC yang tercapai dan 10 juta migrasi harus dicapai. Sementara pekerjaan dukungan tim inti untuk kondisi 2 akan terus fokus pada penyelesaian aplikasi kasus sudut yang terhenti dalam proses KYC. Kita perlu menyadari fakta di tingkat jaringan bahwa kasus sudut yang panjang tidak akan menjadi pendorong terbesar dalam mencapai target jumlah KYC dan migrasi. Tonggak sejarah migrasi KYC dan mainnet di kondisi 2 ini terutama akan bergantung pada komunitas untuk memobilisasi dirinya melalui upaya desentralisasi agar lebih banyak pioner bergabung, mengajukan permohonan, memvalidasi, dan lolos dalam proses KYC, serta menyelesaikan daftar periksa mainnet untuk bermigrasi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan KYC dan mengapa ada penundaan pada beberapa akun? Jawabannya, seperti yang dikomunikasikan dalam white paper Desember 2021 dan banyak pengumuman KYC seperti 1, 2, 3, tujuan KYC adalah untuk memastikan integritas jaringan dengan mencegah masuknya akun palsu, pelanggar kebijakan, dan pelaku jahat sambil mengizinkan orang jujur penambang untuk meloloskannya. Dan untuk mematuhi undang-undang seperti peraturan anti pencucian uang dengan mencegah penyebaran akun yang terkena sanksi. Dalam menentukan akun tersebut, akan ada pengawasan dan pemeriksaan tambahan terhadap sebagian kecil aplikasi yang pasti akan meningkatkan waktu pemrosesan untuk memastikan hasil yang adil dan akurat semaksimal mungkin. Akun-akun yang memerlukan pemeriksaan ekstra belum tentu merupakan akun palsu, pelanggar kebijakan, atau pelaku kejahatan. Namun penentuan akun-akun tersebut mungkin lebih sulit dari biasanya, sehingga memerlukan waktu ekstra. Menyelesaikan kasus-kasus sudut dalam permohonan KYC agar pioner yang jujur dapat lulus dan bermigrasi akan menjadi fokus utama tim inti pada tahun 2024. Hal ini akan mencakup penyediaan informasi dan langkah selanjutnya untuk mengambil permohonan yang macet dan memberitahu permohonan jika ada penolakan. Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Jenis aplikasi Pi apa yang tidak dihitung sebagai aplikasi nyata untuk tujuan utilitas di kondisi 2? Jawabannya, aplikasi yang hanya merupakan replika atau contoh dari aplikasi Pi lainnya tanpa pembedaan yang berarti, melanggar kebijakan Pi, tidak bermaksud untuk benar-benar melibatkan pengguna, atau tidak memberikan manfaat bagi ekosistem Pi tidak dihitung dalam sasaran utilitas 100 aplikasi Pi sebenarnya. Kriteria untuk apa yang dianggap sebagai aplikasi Pi sebenarnya akan dikalibrasi lebih lanjut sepanjang tahun. Pertanyaan berikutnya, apa itu jaringan terbuka? Jawabannya, pada tanggal 28 Desember 2021, Pi Network meluncurkan blockchain mainnet dalam keadaan tertutup. Artinya mainnet aktif tetapi dengan farewell yang mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan. Pindah ke jaringan terbuka berarti farewell akan dihapus, memungkinkan konektivitas eksternal apapun. Misalnya ke jaringan lain, dompet, dan siapapun yang ingin terhubung ke blockchain Pi mainnet. Panggilan aplikasi tidak akan di farewell dan pioner akan dapat menjalankan mainnet Pi node dan layanan aplikasi mereka sendiri. Baca bab peta jalan yang diperbarui pada white paper Desember 2021 untuk mempelajari lebih lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa mengetahui kemajuan menuju tujuan jaringan terbuka pada tahun 2024? Jawabannya, pada tahun 2024, tim inti akan terus memberikan informasi terkini mengenai kemajuan jaringan pada kondisi 1 dan 2 melalui peta jalan itu sendiri,
atau pengumuman. Dengan cara ini, para pioner dan tim inti dapat memeriksa kemajuan kolektif kita, menilai di mana letak kesenjangannya, dan memfokuskan upaya kita untuk mencapai tujuan kolektif kita dalam transisi jaringan terbuka pada tahun 2024. Oke teman-teman, jadi inilah informasi kita hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, karena kondisi ke-1 dan ke-2 itu pasti tercapai, yang hanya saja kondisi ketiga yang tidak bisa kita prediksi, yaitu terjadinya bencana alam ataupun situasi perang antara negara, teman-teman. Nah, jadi itulah penghambat untuk Open Mainnet tahun 2024. Tapi kalau kondisi ke-1, kondisi ke-2, kondisi ke-3 tidak ada hambatan, maka Open Mainnet akan terjadi pada tahun ini, teman-teman. Oke, sebelum kita berpisah, ada informasi penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu sekarang versi terbaru dari aplikasi P-Network sudah hadir. Jadi silahkan teman-teman semua yang menonton video ini langsung aja cek pada Play Store kalian dan pilih aplikasi P-Network. Nah, di situ pasti minta diupdate, teman-teman ya. Oke. Silahkan diupdate aplikasi P-Network kita ke versi terbaru, karena versi terbarunya sudah tersedia pada Play Store. Oke, terima kasih. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.